Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini, Om Bro menjawab request dari Sobat Jantrok Mania tentang jangkrik ya. Intinya yang dipertanyakan yaitu khasiat dari jangkrik yang berbulu tua sama jangkrik yang berbulu muda pada EF, khususnya untuk cucak hijau. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Untuk membuat video tip ini ya, Om Bro harus menunggu jangkrik yang gundul-gundul itu keluar bulu ya. Dan di sini Om Bro memberi makan keju ya. Kalau keju itu kan cepat membuat jangkrik jadi tua gitu ya, keju gitu. Di samping jangkriknya sehat juga kandungan keju itu sendiri bagus untuk pertumbuhan atau bulu cucak hijau. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Untuk khasiat jangkrik ya, khasiat jangkrik pada cucak hijau ini ada dua yang ditanyakan, yaitu tentang yang pertama yaitu khasiat jangkrik yang sudah berbulu tua ya, bukan yang gundul. Kalau gundul-gundul itu tanpa bulu itu tidak usah kita bahas ya, karena itu memang EF harian yang memang efeknya untuk mengencangkan dan untuk memang sebagai setting harian ya. Jadi untuk yang gundul-gundul kita tidak membahasnya, kita membahas pada yang pertama yaitu jangkrik yang berbulu tua. Nah, seperti ini sobat-sobat semua, jangkrik yang berbulu tua itu adalah jangkrik yang sudah keluar sayapnya ya, sayapnya itu berwarna kuning. Dan biasanya pada jangkrik yang berbulu tua ini adalah jangkrik yang sudah dewasa atau jangkrik yang sudah tua. Kalau jangkrik jantan dia bisa ngentir ya, krik itu bisa. Meskipun jangkrik sayur dia bisa ngentir ya, tetapi untuk jangkrik tua ini ya, yang berbulu tua atau coklat seperti tampilan pada video di sampingnya Om Bro ini kan ada tuh. Itu jangkrik yang sudah berbulu tua atau berwarna coklat, itu fungsinya untuk cucak hijau. Yang pertama itu untuk membuat settingan pada cucak hijau yang hobi atau rakus makan jangkrik. Artinya seperti ini, mungkin kita atau Anda atau sobat semua itu punya jangkrik, punya cucak hijau yang rakus sekali makan jangkrik, 10-20 timbat habis. Jangankan 10-20, 1 on pun dia akan dihabiskan. Mungkin ya ada yang seperti itu. Nah, untuk mensikapi dan untuk memberikan settingan efek jerah pada cucak hijau yang rakus makan jangkrik ini, kita bisa memberikan jangkrik yang sudah berwarna kuning atau berbulu tua seperti yang Om Bro bahas ini ya. Jadi jangkrik yang kuning atau berbulu tua itu fungsinya itu untuk menghambat atau sebagai shock terapi agar cucak hijau yang tadinya rakus makan jangkrik 1 on 1 kilo habis, itu bisa kita hambat dengan memberikan jangkrik yang kulitnya atau bulunya sudah berwarna kuning ya. Itu tidak hanya pada cucak hijau, pada burung lain pun itu bisa kita hambat untuk segi pemberian JK, terutama pada kacer. Kacer itu kan juga sangat rakus sekali ya kalau jangkrik ya. Jangkrik satu embat kasih embat. Nah, itu bisa kita siasati dengan ngerem atau memberikan shock terapi pada burung-burung yang rakus makan jangkrik itu dengan memberikan jangkrik bulu atau jangkrik yang sudah mempunyai sayap berwarna kuning. Untuk pemberian akan lebih bagus lagi kepalanya itu dibuang, karena pada jangkrik yang sudah tua itu kepalanya keras. Kalau enggak dibuang itu nanti gigit. Terus kakinya itu juga dibuang, jadi diberikan dalam kondisi gundul tetapi bulu tetap ada ya. Misalkan cucak hijau yang tadinya habis 1 on gitu, 1 on itu mungkin sekitaran 40 lebih ya 100 lebih mungkin aja, atau setengah on itu, atau kita bikin yang gampang aja, sehari habis pagi 10 sore 10 kita ingin menghambat, kita bisa memberikan jangkrik yang sudah berbulu tua itu sebanyak 10. Nanti dia tinggalkan berapa? Kalau dia tinggalkan 5 berarti settingnya 5. Untuk 1 minggu kita bisa memberikan jangkrik yang berwarna kuning itu pada cucak hijau untuk memapankan settingan atau memapankan
pemberian EF pada pagi hari. Setelah mapan dengan jangkrik kuning itu kita bisa memberikan jangkrik yang gundul-gundul itu tadi agar aman ya. Sekali lagi untuk pemberian jangkrik pada cucak hijau, khususnya jangkrik yang sudah berbulu coklat ini ya, atau punya sayap coklat ini, kepala dan kaki dibuang untuk menjaga agar kerongkongan atau apa itu ya, saluran makan cucak hijau itu tidak terganggu atau tidak terinfeksi dengan duri-duri yang ada pada kaki jangkrik itu sendiri gitu ya. Itu untuk yang pertama pada cucak hijau dengan terapi pemberian jangkrik tua sebagai penghambat atau shock terapi pada cucak hijau yang rakus makan jangkrik. Intinya untuk jangkrik yang warnanya kuning atau berbulu tua itu untuk menghambat agar si cucak hijau itu tidak lagi rakus jangkrik ya. Nanti kalau sudah mapan, settingannya bisa kembalikan pada jangkrik-jangkrik muda atau yang benih-benih itu agar lebih aman itu ya. Itu yang pertama, yaitu pada jangkrik yang bulunya tua atau bersayap tua atau sudah dewasa. Untuk yang kedua yaitu kita akan membahas tentang jangkrik yang berbulu putih atau habis ganti bulu yang baru itu warnanya putih. Nah, di sini kita harus hati-hati ya, karena pada pemberian cucak hijau itu beda pada murai batu. Kalau murai batu, Om Bro sangat yakin sekali jangkrik yang baru ya, yang baru terkelupas apa itu atau baru beranjak ke dewasa dari gundul menjadi putih atau bersayap itu sangat efektif untuk menaikkan atau mendongkrak perform dari murai batu ya. Tapi kalau cucak hijau beda, cucak hijau itu sangat sensitif. Jadi agar lebih aman silahkan diamati video yang sudah Om Bro upload di sampingnya Om Bro ini ya. Itu ada jangkrik yang warnanya putih yang gerak-gerak itu toh. Ya, pilih jangkrik yang warnanya putih seperti itu. Bulunya masih apa itu lentur ya, kentur-kentur atau gembur-gembur gitu. Nah, itu Anda bisa sajikan pada cucak hijau. Bisa langsung dikasihkan langsung karena itu kakinya kan masih kepalanya masih empuk. Semua masih empuk. Istilahnya jangan yang baru berganti, tetapi pilih yang seperti tampilan video itu. Kenapa kok harus dipilih yang seperti itu? Karena cucak hijau itu sangat sensitif. Beda dengan murai batu ya. Sangat sensitif. Jadi pemilihan jangkrik yang warna putih itu harus hati-hati. Kalau baru ganti bulu ya, ganti bulu dan masih putihnya itu masih lengket, itu jangan diberikan. Karena apa? Nantinya akan berimbas pada cucak hijau itu serak secara tiba-tiba. Jadi di sini Om Bro tidak akan membahas secara detail ya kekurangan dari jangkrik yang warna putih ini pada cucak hijau. Cuma pesan dari Om Bro, silahkan berikan jangkrik yang warnanya putih seperti di tampilan video sampingnya Om Bro ya. Jangan memberi yang baru ganti bulu atau masih kenul-kenul ya, masih lembek itu jangan. Karena itu nantinya akan membuat cucak hijau itu serak gitu ya. Jadi untuk pembahasan lainnya mungkin di lain video bisa dibahas tentang detail tentang alasan dari Om Bro menyarankan supaya memberikan jangkrik yang warna putih tetapi yang sudah agak keras tetapi masih lembek gitu ya. Nah, fungsi dari jangkrik yang warnanya putih ini pada cucak hijau itu juga seperti halnya murai batu. Dia bisa spontan menaikkan emosi birahi cucak hijau saat di lokasi lomba dan sangat cocok apabila Anda sajikan pada saat pengkondisian di lokasi lomba. Mungkin kalau faktornya bejo itu luar biasa ya, karena yang namanya burung itu kan mood, dia nggak pernah kena EF ini, tiba-tiba dia jegrik jambul samtrok, dia tidak pernah kena EF ini, tiba-tiba dia menjegrik jambul samtrok. Mungkin faktor kebetulan dan memang rahasia dari beberapa pemain yang merahasiakan tim ini terbongkar dari video dari Om Bro ya. Jadi untuk jangkrik yang warnanya putih tetapi tidak terlalu lembek, artinya itu masih empuk, itu bisa Anda sajikan atau bisa Anda gunakan sebagai set colokan di lokasi lomba untuk menaikkan emosi dan birahi cucak hijau secara cepat. Mungkin bukan faktor kebetulan, tapi memang di lapangan itu sudah banyak sekali teruji, terutama untuk menaikkan emosi dan birahi memakai jangkrik muda, yaitu jangkrik yang berbulu. Itu ya, sekali lagi jangan yang bulunya warna kuning ya,
pilih yang putih seperti di tampilan video itu supaya aman ya, karena untuk cuca hijau itu sangat sensitif sekali, jadi kita harus hati-hati saat memberikan EF, tidak seperti burung lain. Sekali lagi, kalau untuk jangkrik putih pada murid batu itu memang faktor efektif untuk menaikkan emosi dan birahi cuca hijau. Maksud Om Bro, menaikkan emosi birahi murid batu di lokasi lembah. Tetapi kalau cuca hijau silahkan dipilih seperti tampilan video itu agar lebih aman ya, tidak menyebabkan serak ya. Karena untuk jangkrik yang putih itu dia kan masih kembur-kembur ya, masih kembur-kembur itu banyak sekali lemaknya dan juga banyak sekali lendir-lendir yang nantinya akan dimakan cuca hijau. Dan karena cuca hijau itu sensitif, mudah sekali ya, dia serak dan banyak, dan itu kita nanti membutuhkan yang namanya larutan dan lainnya untuk menyembuhkannya. Jadi kemudian aman-aman saja ya, seperti di video sampingnya Om Bro itu tadi, khusus untuk bulu atau warna jangkrik yang bulunya putih gitu ya. Itu sampai lupa ngopi ini, jadi agak sedikit belepotan untuk segi pembuatan video tip ini ya. Nah, sekiranya hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan untuk khasiat dari jangkrik yang sayap kuning atau merah sama jangkrik yang sayapnya putih. Semoga pengertian yang sudah Om Bro sampaikan ini bisa membantu Anda meraih dan selanjutnya stabil di jalur juara. Tinggalkan kondangan mania, bareng Om Bro kita maju ke yang namanya sobek-sobek amplop di lokasi lomba. Artinya kita buka amplopnya, dapat juara, dan kita enjoy saat berlomba cuca hijau. Salam.